Shalom saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-9. Nah, sebelum kita mempelajarinya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman yang akan kami renungkan, berikan kami hikmat pengertian supaya kami menangkap seluruh pesan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar firman Tuhan yang saya beri tema Allah merindukan pengampunan setiap umatnya. Nah saudara, di dalam Kejadian pasal 32 ayat 9 Alkitab berkata seperti ini. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu." Saudara, ayat ini dikatakan oleh Yakub di dalam doanya ketika dia hendak berdamai dengan Esau kakaknya. Tentu kita tahu bahwa Esau dan Yakub memiliki konflik yang belum terselesaikan pada waktu itu, sampai Yakub lari ke tempat lain meminta perlindungan kepada Laban. Nah saudara, waktu itu Yakub melarikan diri dari Esau, pergi jauh dari tanah Kanaan karena dia berkonflik dengan Esau kakaknya dan dia melarikan diri. Nah ketika itu konfliknya belum selesai, meskipun sudah berjalan kurang lebih 10 tahun lebih, tapi konflik mereka belum selesai. Nah saudara, kita perlu tahu bahwa konflik tidak akan pernah selesai kalau kita tidak menyelesaikan. Waktu tidak bisa membuat konflik selesai dengan sendirinya, tetapi kita harus memperbaikinya, menyelesaikannya dengan orang di mana kita konflik. Nah Alkitab pada waktu itu menceritakan bahwa Yakub sudah sangat sukses. Ternaknya diberkati dan dia bekerja kepada Laban. Yakub diberkati, Laban diberkati, dan akhirnya Yakub berpamitan kepada Laban untuk mau pulang kembali ke Kanaan, ke tempat sanak saudaranya, yaitu di Kanaan. Nah pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Yakub, "Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu." Tuhan akan berbuat baik kepada Yakub kalau Yakub pulang ke negerinya di Kanaan, berjumpa dengan sanak saudara, berjumpa dengan ayahnya, saudara-saudaranya, dan salah satunya berjumpa dengan Esau. Dan Tuhan menjanjikan, "Aku akan berbuat baik kalau kamu melakukannya." Nah menarik sekali saudara, kenapa Yakub disuruh Tuhan kembali ke Kanaan, ketemu dengan sanak saudaranya, ketemu dengan Esau, orang yang berkonflik dan ingin membunuhnya di masa lalu. Bukankah waktu itu Yakub sudah enak hidupnya, jauh dari Kanaan, jauh dari sanak saudaranya, dia tinggal di perantauan, diberkati. Kenapa Tuhan suruh Yakub pulang ke negerinya? Nah salah satunya menurut saya adalah Tuhan rindu Yakub berbaikan kembali, berdamai kembali dengan Esau. Makanya Tuhan kejar terus Yakub. Meskipun dia diberkati, meskipun sudah puluhan tahun, bukan berarti konflik mereka dibiarkan dan hilang begitu saja. Melainkan Tuhan terus mengejar Yakub, "Pulanglah ke negerimu, pulanglah ke negerimu, ke sanak saudaramu, dan berdamai dengan Esau." Nah waktu itu Yakub melakukan perintah Tuhan, dia pamitan dan kemudian dia pulang ke saudara-saudaranya, ke Kanaan, ke tempat dia harus meminta maaf kepada Esau. Yakub bergumul semalaman, itu hal yang sangat berat. Yakub berdoa di sungai Yabok, dia bergumul bersama Tuhan supaya diberikan jalan keluar sehingga dia bisa berdamai dengan kakaknya. Nah perhatikan saudara bahwa perdamaian harus kita inisiasikan. Perdamaian ketika kita mengalami konflik harus kita mulai dari diri kita. Yakub dia rela meninggalkan negaranya dan dia pulang
ke negara sanak saudaranya, supaya dia bisa berdamai dan melakukan firman Tuhan. Nah, perdamaian harus kita usahakan. Perdamaian tidak turun dari langit, tetapi kita yang konflik harus dengan sadar mengusahakannya, mewujudkannya. Dan ketika itu Yakub menemui Esau dan mereka berdamai. Nah, saudara, Tuhan mengejar Yakub sampai puluhan tahun. Pulanglah ke negaramu, pulanglah ke negerimu, berjumpalah dengan sanak saudaramu. Artinya Yakub dikejar Tuhan terus. Kamu belum menyelesaikan konflikmu, kamu belum meminta maaf kepada kakakmu Esau. Kamu harus pulang kepada sanak saudaramu. Dan Yakub melakukannya. Nah, saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa Allah merindukan pemulihan hubungan, pengampunan hubungan di dalam relasi kita dengan orang lain. Ketika ada gesekan, ketika ada benturan, Tuhan rindu kita mewujudkan pengampunan di dalam hidup kita. Kita memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita yang mengalami konflik. Nah, karena itu dalam hidup kita, mari kita belajar untuk mewujudkan pengampunan, untuk memperbaiki hubungan kita yang selama ini rusak dengan seseorang. Tuhan Yesus ketika dia melihat bahwa dia dan umatnya hubungannya tidak baik, dia rela turun ke dunia mewujudkan pengampunan di kayu salib. Oleh karena itu mari kita belajar, saudara-saudara. Kalau kita memiliki hubungan yang konflik dengan orang lain, mari kita belajar seperti Yakub. Dia punya inisiatif untuk memperbaiki hubungan. Meskipun lama dia sudah lupakan itu, sampai 10 tahun lebih. Dia pikir waktu bisa menyembuhkan hubungannya dengan Esau. Tetapi Tuhan mengajarkannya, Yakub pulang, temui Esau dan kamu harus berbaikan. Dan Yakub melakukannya. Allah merindukan kita membangun pengampunan, memperbaiki hubungan yang selama ini sudah rusak antara kita dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita mengampuni, mari kita mengasihi, karena Allah adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami untuk berinisiatif memperbaiki hubungan kami yang selama ini penuh dengan konflik dengan orang lain. Ajari kami untuk mengampuni seperti Yakub, berinisiatif mengampuni Esau kakaknya, menemui Esau kakaknya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.